acara ke-9, yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah atau yang mewakili. Kepada Bapak dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Korwas, yang kami hormati kepala sekolah dan para ketua komite dan para jajaran pengurus komite, Pak Dusun, hadir juga pengurus komite Bapak Cambai yang setiap harinya kami diskusi tentang pendidikan. Terima kasih atas kehadirannya, ini bagian daripada dinas pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang mengantarkan anak-anaknya, kalau tidak salah ini yang terakhir kalinya mengantarkan anak-anaknya berangkat ke sekolah, karena pada hari ini adalah momentum perpisahan dari sekolah terhadap anak-anak kita yang insya Allah kedepannya akan lanjut ke tingkat SMP yang juga merupakan bagian daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita bersalawat kepada Nabi. Yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama, permohonan maaf dari Kepala Dinas Pendidikan tidak sempat hadir pada hari ini. Sekretaris Pendidikan juga, Kepala Bidang, semua begitu sibuk Ibu. Kadis Karosa bersama Pak Kabid, kemudian Pak Sekretaris di Aula. Ada kegiatan yang begitu sangat penting di sana, sehingga saya bagian daripada secuil pendidikan ini disuruh sini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, yang kedua, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hal karena semua tadi dibawakan oleh Pak Korwas yang membawakan tadi materi bagi kita semua. Bagaimana stakeholder bekerja sama, bagaimana kemudian kerja kolektif untuk memajukan atau pencerdasan kehidupan bangsa itu bisa tercapai, disampaikan tadi semua oleh Pak Korwas, dikombinasikan dengan ilmu agama, begitu hal yang luar biasa. Terima kasih Pak Korwas, hal yang sangat penting tadi disampaikan. Tetapi pada wilayah itu, pada wilayah yang tadi, bahwa mungkin saya lebih menyinggung saja kepada anak-anak, karena kalau bicara itu mungkin lebih senior, lebih lebih baik daripada saya secara pribadi untuk menyampaikan hal-hal bagaimana kolektivitas kerjasama antara dinas pendidikan, masyarakat, dan kemudian satuan pendidikan yakni UPTD SD Bayor. Jadi mungkin saya lebih pada anak-anak, bagaimana kemudian anak-anak kita hari ini akan dilepas, adik-adik sekalian akan pergi di SMP. Saya mungkin sederhana untuk menyampaikan kepada anak-anak, anak-anakku sekalian, kita akan berangkat ke SMP atau madrasah nantinya. Artinya bahwa ada proses 6 tahun yang anak-anakku sekalian lalui bersama dengan ibu kepala sekolah, bersama dengan ibu bapak guru, yang kemudian tidak mudah untuk dilupakan oleh ibu-ibu guru tak. Jadi jaga tadi pesannya tadi ibu kepala sekolah, jaga nama baik sekolah SD Bayor, kemudian banggakan SD Bayor bahwa anak-anakku sekalian adalah lulusan-lulusan yang berkualitas, yang memang kita pahami bahwa sekarang proses proses dalam pembelajaran itu sangat dinamis, bahwa kurikulum begitu berubah-berubah.
Tetapi yakin dan percaya SD Bayer juga merupakan salah satu sekolah yang bisa beradaptasi dengan hal itu. Jadi anak-anak sekalian, tunjukkan itu di SMP nanti atau di madrasah atau di pesantren. Ibu, bapak, orang tua siswa, terima kasih. Kami dari Dinas Pendidikan yang juga merupakan bagian daripada proses anak-anak yang ada di SD Bayer. Kami juga merasakan itu karena mulai dari sarana prasarana, mulai daripada proses kurikulum, tentunya Dinas Pendidikan adalah bagian utama dalam proses pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu guru, kami tahu bahwa dalam waktu 6 tahun ini bukan proses yang singkat. Saya yakin dan percaya kebanggaan dalam ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian melihat anak-anaknya selesai dan akan memakai celana biru ataukah juga masuk di pesantren. Ini adalah proses atau dinamika hidup yang yang tentu sangatlah berbekas di hati Bapak Ibu sekalian selama SD, dan tentu harapan kepada anak-anak kita itu selalu menjadi sebuah ekspektasi yang besar, harapan yang besar untuk menjadi orang yang baik seperti apa tadi disampaikan oleh Bapak Korwas. Kalau bisa menjadi dokter, kalau istilah lainnya kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, tetapi jangan sampai di Cina karena banyak di Cina di Indonesia. Jadi anak-anak sekalian, semua perkembangan adalah modernisasi, tapi tidak semua modernisasi adalah perkembangan. Artinya adanya handphone sekarang adalah sebuah perkembangan, tetapi handphone yang ada anakku sekalian pegang, HP yang anak-anakku sekalian pegang bukan tidak selamanya menjadi sebuah perkembangan. Karena kenapa? Itu tidak bisa merusak anak-anak sekalian. Artinya anak-anak sekalian teruslah belajar menikmati teknologi, ya. Sarana dan prasarana pembelajaran juga ada di teknologi, itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi substansi lain daripada atau nilai lain daripada main HP anak-anak sekalian itu adalah bisa merusak juga anak-anak sekalian. Jadi pendidikan non formal, pendidikan informal harus selalu berkolaborasi. Pendidikan formal, pendidikan keluarga, masyarakat. Di dalamnya ada pendidikan formal, yakni sekolah, ada juga pendidikan keluarga. Ini harus saling berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi misalnya di rumah jarang sekali sekarang kita makan bersama sama anak-anak tak lalu diberikan wejangan. Itu yang sangat jarang sekarang. Makan sendiri sama anak-anak, begitu sekarang yang terjadi. Makan sendiri sama anak-anak, makan sendiri sama orang tua, bapak, apa dan lain-lain, makan sendiri. Jadi jarang sekali lagi terjadi makan bersama yang kemudian ada wejangan-wejangan yang kemudian masuk dalam dan diinternalisasi dalam diri anak-anak kita, yang bisa membentuk anak-anak itu menjadi lebih berkarakter. Karena selain daripada itu tentu tidak lain tidak bukan bahwa kognitif tidak selamanya menjadi tolak ukur keberhasilan anak-anak, tetapi bagaimana tadi disampaikan Pak Korwas, yaitu karakter yang kemudian harus kuat sehingga bisa mengarungi kehidupan kelak kemudian. Saya ingat betul waktu saat SD, walaupun mungkin pada saat itu Pak Dusun dicambuk kalau ini sekarang ini ada perlindungan anak-anak Pak. Jadi ini di luar daripada itu tentu sangat sulit sekarang mendidik anak-anak, karena istilahnya kalau kita marah dengan dia apalagi sampai ini itu pasti dilapor ke polisi dan dipenjara sampai 6 bulan Bapak Ibu gurunya. Padahal sebenarnya lebih perbaikan, tidak ada mungkin guru yang ingin membunuh siswa, tidak ada. Yakin dan percaya, tetapi tidak ini adalah salah satu proses penelitian yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan, kemudian merubahlah pendidikan menjadi begitu adem, begitu walaupun kemudian tentu ada sampai saat ini masih dikaji, masih ada plus minusnya, bahwa kalau kami dulu berkeliling di sekolah sampai di rumah ditambah dicambuk sama bapak tak. Kalau sekarang sampai di rumah dan lapor ke polisi, dipukul gurunya, sudah dipenjara lagi guru selama 6 bulan. Hal-hal ini kemudian sampai saat ini tidak pernah terjadi di Bayer karena kerjasama yang begitu kolektif, kerjasama yang begitu baik antara komite sekolah. Terima kasih Pak Ketua Komite. Kebetulan ada tetanggaku, Ketua Komite.
Jadi hal-hal ini, kolaborasi ini harus selalu tersampaikan ke depan. Mungkin terlalu lama ya. Jadi Bapak Komite, kami harapkan beserta jajaran pengurus, saya tidak tahu namanya satu persatu, kami berharap bahwa pendidikan formal, pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat, pendidikan informal, pendidikan keluarga ini saling berkolaborasi, Pak. Jadi kalau tidak berkolaborasi itu susah mencapai mencerdaskan kehidupan bangsa. Cuma jadi impian itu tujuan undang-undang kita. Karena kenapa? Kalau pintar tapi tidak sadar itu sama halnya dengan kalau Paulo Freire bilang dari Brasil salah satu tokoh yang ada di Brasil yang menuliskan pendidikan kaum tertindas membagi 3 kesadaran naif, kesadaran magis, dan kesadaran praksis. Kesadaran naif itu pintar tapi sama sekali tidak mau tahu apa-apa. Terserah kamu, yang penting saya banyak uang. Kemudian pendidikan magis tadi, ini kesadaran magis itu tahu tapi tidak mau melakukan apa-apa, biar minggu tahu saja. Tapi biarkan tumbuh kamu. Pendidikan yang harus kita miliki adalah pendidikan praksis, bahwa sadar dan mau berbuat. Jadi jika ada anak kita sadar, Bapak Ibu sekalian, insya Allah menjadi pengabdi negara yang baik. Itu harapan kita bersama. Tidak ada lagi hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang lain selain daripada bagaimana anak-anak kita menjadi manusia yang seutuhnya, berkarakter, dan juga menjadi tangguh dalam mengarungi kehidupan. Saya pikir seperti itu, Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Kadis dan para jajaran. Saya hanya secuil daripada Dinas Pendidikan, tetapi yakin dan percaya saya juga punya mimpi seperti orang-orang tua anak-anak kita, bahwa saya juga mau kalau anak-anak ini berhasil. Anak-anak sekalian, selamat jalan sampai bertemu di SMP. Saya juga menunggu di SMP karena saya juga bagian dari Dinas Pendidikan. Jadi SD, SMP masih di bawah naungan Dinas Pendidikan. Jadi dimanapun anak-anak, kalau dia di Mamuju Tengah, dimanapun nanti adik-adikku sekalian, apakah di SMP 6, di madrasah, dimanapun kita akan bertemu, ya. Jadi karena secara tupoksi saya akan mengurusi bangunan-bangunan sekolah anak-anak sekalian. Jadi terima kasih Bu. Jangan pernah lupa SD Bayer ya. Anak-anaknya selalu diingatkan bahwa di sanalah kau besar, di sanalah kau berkembang, di sanalah ada kepala sekolah cantik yang tegas dan juga luar biasa dalam negerinya. Di sana ada guru-guru cantik, ada Pak Edi, walaupun sesatu kali datang, tetapi dia adalah bagian daripada orang yang sangat menginginkan anak-anak kita sukses. Demikian, Allahumma a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.